كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد إخواني في الدين عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang patut kita syukuri bersama adalah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dicatat sebagai amal kebaikan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini adalah pertanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam hal agamanya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, sebuah tema yang berjudul Madza Ba'da Ramadan. Madza Ba'da Ramadan. Apa yang Anda lakukan setelah Ramadan pergi? Ini adalah sebuah nasihat yang patut untuk kita renungi bersama, kita resapi bersama, dan bila perlu jadi bahan introspeksi diri, evaluasi diri, serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya apabila itu adalah sebuah anjuran kebaikan. Adapun apabila itu adalah sesuatu kita untuk menjauhi larangan, maka kita jauhi larangan tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ada beberapa halaman, mudah-mudahan waktunya cukup sampai waktu Isya menjelang, insyaallah. Kata beliau hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Inna mimma la syakka fihi, sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang yang melakukan qiyam di malam-malamnya itu pasti mereka menginginkan, mengharapkan dengan siamnya, dengan qiyamnya agar menjadi amal saleh serta makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa an yakuna sa'yuhu mashkura, dan apa yang ia usahakan di bulan Ramadan tersebut itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabtahil ila Allah bid-du'a, dan itu terlihat dari upaya seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya agar terrealisasi apa yang ia inginkan, yakni amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bersama ayyuhal ikhwah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, lil qabuli alamat tushiru ilaihi wa dilalat tadullu alaihi wa sifat yurja ma'aha husulu hadzal ma'mul. Perlu diketahui bersama bahwasannya alamat terbesar seseorang diterima amalannya, indikator terbesar amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa itu? Kata beliau, wa min dzalik, di antaranya adalah an yajidal insanu nafsahu fil khair wal istiqamah wat ta'ah ba'da Ramadan khairan minha qablahu muqbilan 'ala al ibadati bi raghbatin minhum muhafizan 'ala al fara'id wal wajibati wa muaddiyan lis salawati fil masajid ma'al jamaah. Indikator terbesar amalan seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus di bulan Ramadan adalah seseorang mendapati dirinya selalu dalam kebaikan, selalu dalam istiqamah, selalu dalam continuous dalam melaksanakan ketaatan setelah Ramadan, ya, khairan minha qablahu, bahkan lebih baik keadaannya ketimbang dia di bulan Ramadan. Minimal sama keadaannya dia di bulan Ramadan dengan di bulan setelahnya.
Itu indikator terbesar amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqbilan 'alal ibadah, masih tetap antusias terhadap ibadah yang ia lakukan. Antusias dia ketika di bulan Ramadan, antusias mengerjakan salat tarawih, antusias mengerjakan qiyamul lail, tahajud, antusias membaca tilawatul Quran. Itu sama ketika di bulan Syawal, itu sama ketika di bulan Dzulqa'dah, itu sama ketika di bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai ketemu dengan bulan Ramadan lain. Itu indikator terbesar amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biraghabatin minhu, penuh dengan kecintaan, penuh dengan semangat. Muhafizan 'alal faraid, selalu menjaga salat 5 waktunya, selalu menjaga amalan-amalan yang wajib, menjaga salat 5 waktu fil masjid, di masjid secara berjamaah. Ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja dia salat 5 waktu di masjid, akan tetapi di bulan Syawal juga ia praktekkan itu semua, ya. Ia tunjukkan inilah hasil dari Ramadan. Muhibban lil ma'ruf, mencintai kebaikan, amilan bihi, mengamalkannya, wa amiran, serta menganjurkan orang untuk melaksanakan kebaikan, wa mubghidan lil munkar, membenci kemungkaran, wa mujtaniban lahu, serta dia menjauhi kemungkaran tersebut, wa muhadzira, dan memperingatkan manusia, ya, tentang masalah kemungkaran tersebut agar tidak dilakukan. Itu ciri utama, indikator utama seseorang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator terbesar dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kata para ulama, indikator terbesar seseorang dapat Lailatul Qadar, keadaannya jauh lebih baik ketimbang sebelum Ramadan, atau minimal sama ketika di Ramadan melaksanakan ketaatan-ketaatan, begitu juga di bulan Syawal. Makanya kata para ulama hafizahumullah wa rahimahumullah adalah, kalau engkau ingin tahu hasil Ramadanmu, lihat di bulan Syawal, lihat di bulan setelahnya. Kalau Ramadanmu baik, maka baik hasilnya. Tapi kalau Ramadanmu jelek, artinya dia yang berbuat jelek, bukan Ramadannya tapi orangnya, maka ya itulah hasilnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Makanya kata Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, wa amma man kana haluhu ba'da Ramadan kahalihi qablahu aw aswa minhu. Adapun keadaan dia setelah di bulan Ramadan itu sama dengan keadaannya sebelum Ramadan, yakni di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, atau lebih buruk dari itu, ya, seakan-akan mumpung kayak keluar dari penjara, napi yang baru keluar dari penjara, apapun bebas ia lakukan karena sudah tidak ada belenggu lagi, sama dengan sahabatnya syaitan yang sudah lepas dari belenggunya. Sama-sama ingin berpartner bisnis, bekerja sama kembali untuk melancarkan aksi-aksinya, menggoda manusia atau untuk melaksanakan amal maksiat. Sadiran fi ghiyyihi wa dhalalih, bahkan semakin terjerembab ke dalam keburukan dan kesesatannya. Mutakasilan an ada'il wajibat, semakin malas melaksanakan kewajiban. Mudayyan, melalaikannya. Munghamisan fil muharramat, tenggelam terhadap hal-hal yang haram, bahkan muharridha. Ma makna muharridha? Menganjurkan orang untuk melaksanakan keburukan tersebut. Fahadhihi min alamatil khusran, inilah tanda kerugian seseorang. Wa dilalat adamir ribh, bahkan indikator terbesar dia tidak beruntung terhadap Ramadannya, alias bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lam yaghtanim al-awqat fi mausimit ta'ah, orang seperti ini tidak memanfaatkan momentum musim ketaatan, yakni Ramadan. Walam yata'arrad linnafahati fi musimil hibat, tidak memanfaatkan hembusan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan pemberian, bulan yang mana Allah mengijabahkan sebuah doa, bulan yang dimana Allah melipat gandakan. Dia tidak mendapatkan hal itu semua. Walam yas'alillah al-maghfirah, dia tidak memohon kepada Allah ampunan. Dia tidak memohon ampunan, karena orang yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan ampunan karena Allah.
Orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan akan mendapat ampunan. Nah, orang seperti ini hakikatnya tidak mendapatkan ampunan dan tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sejujurnya ingin mendapatkan ampunan, pasti ada bekas itu di hatinya tentang masalah Ramadan, entah itu di bulan Syawal ataupun di bulan setelahnya. Wa yabdhul asbabaha fi syahril maghfirati wa ridwan, dan dia sejatinya belum mengerahkan tenaganya untuk mendapatkan ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ya 'azuma husaratuh, dan betapa besarnya kerugian yang ia dapatkan. Wa ya fadhahata musibatuh, dan betapa ngerinya musibah yang mengenainya. Wa ya haula aqibatuhu wa uqubatuhu, dan betapa ngerinya, besarnya hukuman yang pantas untuk ia dapatkan nanti, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Nas'alullah sama'ul afiyah. Semoga kita tidak termasuk golongan kriteria orang yang semacam ini. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya ini adalah nasihat bagi kita semua, untuk saya pribadi dan kepada para hadirin. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri, apakah Ramadan ini berbekas bagi kita, apakah tidak. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan perkataan beliau. Laqad kana syahru Ramadan al-mubarak mausiman aziman litta'awudi ala ta'ati wal ijtihadi fil ibadah. Sungguh bulan Ramadan adalah musim yang sangat agung, momentum yang baik untuk membiasakan diri melaksanakan ketaatan, wal ijtihad, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah, wat tanafusi fi fi'lil khairat, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba memperbanyak sedekah, berlomba-lomba melaksanakan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Itu momentum bulan Ramadan. Kemudian kata Syekh hafizahullah, wa innahu laqabihun bil muslim, sungguh amatlah buruk apabila ini ada pada seorang muslim, an yatakhalla anil ibadati ba'da inqidha'i hadha syahril karim. Sungguh amatlah buruk bagi seorang muslim, dia berhenti dari ibadahnya, menstop ibadahnya tatkala Ramadan sudah meninggalkannya. Kama huwal halu min ba'din nas, dan ini kebanyakan mayoritas kaum muslimin, la ya'rifuna Allah wa ibadatahu illa fi Ramadan, tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan, tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan, tidak bertakwa kepada Allah kecuali di bulan Ramadan, tidak menampakkan batang hidungnya di masjid kecuali di bulan Ramadan. Itu kebanyakan mayoritas kaum muslimin, wabil khusus al-juhal al-awam, orang-orang awam. Walihaula, orang yang seperti ini kita katakan, kata Syekh hafizahullah, ya man urifta fi Ramadan anna laka rabban ta'buduhu wa tuti'uhu wa takhshahu wa tarjuhu, kaifa nasitahu ba'da Ramadan. Wahai engkau yang dikenal hanya di bulan Ramadan, artinya dikenal, kelihatan batang hidungnya di masjid hanya di bulan Ramadan. Anna laka rabban, sesungguhnya engkau ini memiliki Rabb, ta'buduhu, yang engkau harus ibadahi, engkau harus mentaati, engkau harus takut, engkau harus mengharapkan pahala darinya. Kaifa nasitahu ba'da Ramadan, bagaimana engkau bisa lupa terhadap Rabbmu setelah Ramadan? Seakan-akan dia mengatakan Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka wajib untuk kita taati, kita takwai, kita takuti, kita harapkan pahalanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, Allah tidak ada. Seakan-akan halnya, keadaannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya man urifta fi Ramadan, wahai orang yang hanya dikenal di bulan Ramadan, atau hanya yang mengenal di bulan Ramadan, annallaha qad aujaba 'alaika as-salawatil khams fil masajid. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atasmu salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Kaifa jahilta dzalik atau tajahaltahu ba'da Ramadan? Bagaimana mungkin, bagaimana engkau bisa lupa, bagaimana engkau bisa tidak tahu atau pura-pura tidak tahu setelah Ramadan bahwasanya salat 5 waktu itu wajib?
Ya, dia tahu salat 5 waktu wajib hanya di bulan Ramadan. Zuhur hadir, asar hadir, maghrib hadir, isya hadir, subuh hadir. Lantas tanggal 2 Syawal, 3 Syawal gak ada semuanya. Padahal Allah mewajibkan salat 5 waktu itu di sepanjang hari, bukan hanya di Ramadan saja. Bagaimana engkau bisa lupa? Bagaimana engkau bisa jahil, kata Syekh hafizahullah ta'ala. Wa ya man arafta wa ya man urifta fi Ramadan anna Allah harrama 'alaika al-ma'asi. Wahai engkau yang hanya tahu di bulan Ramadan, yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasmu maksiat. Kaifa nasita dzalika ba'da Ramadan. Bagaimana mungkin engkau bisa lupa itu semua setelah Ramadan? Ya, wa ya man arafta fi Ramadan anna amamaka jannatan wa naran wa thawaban wa iqaban. Wahai engkau yang hanya tahu di bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya di depanmu, di hadapanmu ada surga dan neraka, ada azab, ada pahala. Kaifa ghafalta an dzalika ba'da Ramadan. Bagaimana mungkin engkau bisa lalai akan hal itu semua setelah bulan Ramadan? Wa ya man kuntum tamla'una al-masajid fi Ramadan. Wahai kalian, kata Syekh, yang selalu memakmurkan masjid di bulan Ramadan, wa tatluna al-Qur'ana fi Ramadan, yang menghatamkan, yang mengkontinuuskan Al-Quran di bulan Ramadan, selalu merutinkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kaifa khalat minkumul masajid wa hajartumul Quran ba'da Ramadan. Bagaimana keadaannya sekarang? Masjid-masjid kok bisa sepi lagi setelah Ramadan? Al-Quran kembali lagi ditinggalkan, ditaruh di raknya, di tempat semula, ditemani dengan debu-debu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, ajaban liqaumin la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh sangat aneh bagi seorang kaum, bagi kaum yang hanya kenal sama Allah kecuali di Ramadan. Wala yakhafuna Allah illa fi Ramadan. Tidak takut kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad su'ila ba'dus salaf. Pernah salah seorang salaf, ulama terdahulu, ditanya tentang keadaan kaum yang hanya tahu Allah di bulan Ramadan. Apa kata mereka? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh amat buruklah kaum tersebut, mereka tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kecuali hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan lainnya tidak dikenal, tidak lagi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani biddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh hafizahullah memberikan untaian nasihat berikutnya, perlu kita ketahui bersama. Kata beliau, inna rabbasy syuhuri wahid. Sesungguhnya Rabb terhadap bulan-bulan itu satu. Artinya Tuhan di bulan Ramadan yaitu Allah, Tuhan di bulan Syawal, Rabb di bulan Syawal Allah, Rabb yang ada di bulan Dzulqa'dah Allah Azza wa Jal. Huwa Rabbu Syawal wa Sya'ban wa sair syuhur. Rabbnya Syawal, Rabbnya Sya'ban, dan Rabb bagi bulan-bulan yang lain. Maka al-wajib, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi maksiatnya di setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Artinya Allah itu mengetahui kita semua bukan di Ramadan saja, di Syawal dan di lainnya. Kenapa kita hanya mengkhususkan alaih? Kemudian ia jaga, ia rutinitaskan sesuatu tersebut seperti ibadah, seperti ketaatan. Ya, saya yamutu alaih, kelak dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Ya, wa yub'atsu alaihi, dan kelak dia akan dibangkitkan ya dalam keadaan seperti itu. Artinya begini ayuhal ikhwah. Jadi kematian kita itu tergantung dengan kebiasaan kita sehari-hari. Anda ingin husnul khatimah atau su'ul khatimah, Anda yang menentukan. Tentunya setelah Allah Azza wa Jalla. Yang menentukan Anda untuk husnul khatimah atau su'ul khatimah, Anda sendiri yang menentukan. Bagaimana? Lihat aktivitas Anda sehari-hari. Lihat.
mana kecondongan Anda, kepada kebaikan kah atau kepada keburukan atau sesuatu yang mubah? Maka kematian gak jauh dari perkara tersebut. Dan ini sabda Nabi SAW. Ya, disebutkan perkataan dari Ibnu Katsir yang redaksi hadisnya hampir sama dengan redaksi hadis Nabi SAW. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang biasa hidup dengan sesuatu tersebut, entah itu apa saja, maka dia akan mati dalam keadaan tersebut. Dan kalau dia matinya seperti itu, nanti dibangkitkannya pun juga demikian. Jadi dilihat mana aktivitas Anda. Apakah main game online terus, ya, siang malam mainan HP, buka YouTube, nggak jauh-jauh matinya kayak gitu, ya. Atau sholat terus, ya, sholat sunnah berada di atas wudu, ya, batal wudu lagi, ya, keluar rumah juga wudu, maka meninggalnya dalam keadaan wudu. Ya, pernah terjadi di kampung anak, ya, kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, ada seorang muadzin 30 tahun mengumandangkan azan, ya, 30 tahun mengumandangkan azan, kurang lebih, karena dia sampai sepuhnya dia mengumandangkan azan. Azannya pun gak enak suaranya, cuma dia azan, subhanallah. Ya, apa yang terjadi ketika salat asar dia mengumandangkan azan seperti biasa, dan suaranya pun sudah khas. Ini yang azan. Ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berhenti, nggak ada suara lagi dari luar mushola tersebut. Didapati orang tersebut sudah jatuh ke lantai, dan ternyata ketika dilihat kondisinya sudah meninggal dunia. Lihat, orang yang terbiasa terhadap sesuatu matinya nggak jauh-jauh dalam keadaan tersebut. Dan itu sudah sunnatullah azza wajalla. Ya, belum lagi ada tetangga, ya, biasa sering ke masjid, salat tahiyatul masjid sebelum salat 5 waktu dikumandangkan. Tepat ketika Ramadan salat Isya, ya, mau dikumandangkan iqamah, dia salat 2 rakaat. Ketika rakaat pertama atau rakaat kedua dia jatuh, kemudian dibawa ke rumahnya dan meninggal dunia. Subhanallah, dalam keadaan apa? Salat. Kenapa? Rutinitas dia setiap hari adalah perkara salat, sehingga kematian gak jauh-jauh dari namanya apa? Dari namanya keadaan dia sedang salat. Jadi kalau Anda ingin husnul khatimah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta husnul khatimah, tapi harus ada ikhtiar dari kita. Tidak hanya sekedar doa, tapi kitanya masih terjerembab dalam maksiat. Harus jujur kita kepada Allah azza wajal, ya, kun ma'allah, ya, usduq ma'allah, sakharallahu laka kulla syai'. Kata sebagian pepatah mengatakan, usduq ma'allah, jujurlah engkau kepada Allah. Artinya engkau aplikasikan terhadap apa yang engkau ucapkan dengan perkataan jujur, pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Pasti Allah akan memberikan kepada apa yang kita inginkan, tentunya tentang kebaikan. Karena apa? Allah Hakim, Allah itu maha bijaksana, Allah Rahim, Allah maha memberikan rahmat. Maka tahu mana hambanya yang jujur, dan tahu mana hanya yang omdo doang, yang hanya sekedar manis di bibir. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Dan itu realisasi. Makanya Allah azza wajal mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa di bulan Ramadan saja tidak, di setiap hari. Baik itu ketika kita lagi sepi, ketika kita ramai di hadapan manusia, atau di luar rumah atau dalam rumah, takwa kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna, dan jangan engkau mati, ya, meninggal dunia, kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ada pesan dari Allah. Kita beribadah bukan di Ramadan saja, karena kematian itu bukan di Ramadan juga. Iya apa tidak? Ramadan, kematian bisa di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan di bulan-bulan lainnya. Sangat jarang orang yang meninggal di bulan Ramadan. Ya, kalau dibandingkan
dengan orang yang meninggal di luar bulan Ramadan. Makanya Allah tutup wala tamutunna illa wa antum muslimun, illa wa antum muslimun. Nas'alullah salamata wal afiyah. Pernah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ketika mendengar ayat ini, beliau ya sedang duduk di serambi Ka'bah dan orang-orang sedang pada tawaf. Kata beliau yang mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anna qatratan min zaqqumi qutirat la ammarat ala ahli al-ardi 'aishahum fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa zaqqum. Sekiranya buah zakum itu diteteskan ke penduduk bumi, diteteskan sedikit ya, qatrah setetes, la ammarat ala ahlil ardi aisyahum, pasti akan membuat kacau balau muka bumi ya, pasti akan membuat kacau balau kehidupan mereka. Lihat kita aja dibuat pusing sama corona ya, sesuatu yang nggak kelihatan, yang nggak terlihat, iya apa tidak? Seluruh dunia dibikin kacau, ekonominya hancur dan lain sebagainya. Itu baru corona, binatang makhluk yang paling kecil. Ini zakum. Apa zakum? Makanannya penduduk neraka jahanam. Waliyadzubillah ya. Sekiranya zakum itu diteteskan ke penduduk bumi, la ammarat ala ahlil ardi aisyahum, pasti akan membuat kacau, hancur pola kehidupan manusia. Fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa zakum, bagaimana lagi jika makanannya itu zakum, yakni bagi penduduk neraka. Wal iyadzu billah, nas'alullaha ta'ala. Makanya di antara doa Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah azza wa jal, dan golongkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tahu ini kenikmatan yang terbesar, seorang berada dalam hidayah, seorang dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepanjang waktu, tidak hanya bunglon ya, hanya di musim-musim tertentu saja dia antusias, setelah itu goodbye, wassalamualaikum. Tidak seperti itu, akan tetapi terus menjadi hamba Allah. Kita ini predikatnya hamba Allah. Makanya kata para ulama ya, kun anta abdan rabbaniya wala takun abdan ramadaniya. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani. Apa itu rabbani? Yang selalu beribadah kepada Allah sepanjang waktu. Dan janganlah engkau menjadi hamba ramadhani. Apa hamba rabbani? Ramadhani yakni yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ramadan berakhir, ibadahnya pun berakhir. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Makanya di sini disebutkan kata Syekh Hafizahullah ketika mengutip firman Allah azza wajalla tentang doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Kata Syekh Hafizahullah, wala salaha fid dunya wala sa'adata fiha, tidak ada kebaikan di dunia dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya, dan tidak mendapatkan keamanan, kenyamanan, kecuali dia berpegang teguh dengan agama yang lurus ini. Waltizamu bikulli ta'alimihi, berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya, dengan syariatnya, dengan petunjuk-petunjuknya, maka itu dia akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan kenyamanan. Tatkala seorang hamba bertamasuk konsekuen dengan agamanya. Bal salahud dunya, bahkan seseorang dunianya akan menjadi baik ya, murtabitun bisalahiddin, tatkala ia ikatkan dunianya tersebut dengan apa? Dengan agamanya. Jadi kalau dunia Anda ingin baik, ingin berkah ya, ingin selalu mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan berkah dan bagus, tayyib, maka ikatlah dunia Anda dengan apa? Dengan agama, sehingga engkau akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibimbing dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau berada di jalur rel yang digariskan.
Kalau ibarat kereta, kalau kereta itu jatuh dari relnya, belok dari relnya, apa yang terjadi? Anjlok. Bisa jalan apa tidak kereta kalau anjlok? Tidak bisa. Itulah ibarat manusia di dunia ini. Kalau dia melenceng dari rel yang digariskan, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan berupa kebaikan. Walaupun hidupnya glamor, bermateri, tapi kebahagiaan bukan di materi. Kebahagiaan bukan sesuatu yang ia miliki, tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Itu yang wajib untuk kita camkan dan kita tulis dengan baik-baik, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki ada di dalam hati, bukan yang ada di dalam materi. Ya, ini salah kaprah sebagian orang, ya, mencari dunia siang malam untuk mendapatkan kebahagiaan. Begitu sudah sampai puncak, ternyata bunuh diri. Ya, lihat berapa banyak orang yang bunuh diri ketika dunianya sudah naik daun. Iya apa tidak? Belum banyak. Mungkin antum lebih tahu dari yang mengatakan seperti ini, ya, sudah naik daun, karirnya tinggi, ternyata wafil akhir bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada iman, atau karena hatinya neraka jahanam. Wal iyadzubillah. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ya, taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan tentang hal ini. Masalah dunia kemudian diikat dengan agama. Ini wajib antum hafalkan ini doa kalau antum pengen hidupnya jauh lebih baik dari sekarang. Apa doanya? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini penting ya ikhwah, doanya maknanya luar biasa. Apa artinya? Allahumma ya Allah, aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, yang mana itu adalah ismatu amri. Apa ismatu amri? Pokok urusanku. Pertama, nomor satu adalah urusan agama. Makanya musibah terbesar seorang yang mengenai tentang agamanya, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak pernah ke masjid, musibah terbesar. Ya, musibah terbesar melebihi musibah-musibah yang lain adalah musibah tentang agamanya. Kenapa? Karena agama ismatu amrihi, perkara tertinggi yang ia miliki, perkara yang paling mahal yang ia miliki, modal utama, ya, yang ia harus jaga. Kalau modalnya saja sudah rusak, bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan faedah? Kalau bahasanya kita nggak bakal bisa. Kenapa? Agamanya sudah rusak. Percuma kalau dunianya glamor, dunianya dapat, tapi agamanya tidak ada. Apa faedahnya? Mati masuk neraka. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kemudian Nabi tidak melupakan dunia. Ya, tetap agama nomor satu. Kemudian yang kedua, wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah duniaku ya Rabb, allati fiha ma'ashi, yang mana sekarang aku masih ma'ashi, itu dunia adalah kehidupanku sekarang. Kita butuh dengan dunia, kita tidak naif. Ya, makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, ad-dunya kal mirhab, agama itu seperti WC. Dunia itu seperti WC. Kita butuh kepadanya, tapi kita tidak mencintainya. Iya apa tidak? Ya, kita butuh sama toilet. Ya, karena kita butuh. Tapi apakah kita mencintai toilet? Hah? Tidak. Lah itulah dunia. Sekedarnya saja. Artinya sekedarnya sesuai dengan apa yang kita kita jadikan untuk wasilah untuk agama. Dunia ini untuk agar kita bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sebuah kesalahan, bahkan jauh dari apa yang Allah inginkan, tatkala dia mendapatkan dunia, dia semakin jauh dari Allah. Padahal dunia diciptakan agar dia bisa beribadah kepada Allah. Dalilnya yang sering kita singgung-singgung bersama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tatkala dia sudah dapatkan dunia, ternyata dengan dunia
dunia membuat dia semakin jauh, maka dia termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ikan dia sudah dikeluarkan dari air, nggak lama untuk hidupnya, nggak bakal lama, nggak bakal dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini waktunya sudah Isya. Tapi kita azan sebentar, kemudian melanjutkan poin-poin yang ada. Nah, Baik, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan tadi penjelasan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku karena itu kampung halamanku. Ma'adi, kalau bahasa letterleknya tempat kembaliku. Yang dimudik ya, akan kembali semua dari kita, semua manusia baik kafir maupun mukmin ya akan kembali ke akhiratnya. Kata Nabi SAW, wa aslih li akhirati, perbaikilah akhiratku. Memohon kepada Allah ya agar dimudahkan untuk bisa mengamalkan amalan agar akhiratnya menjadi baik. Ya, ini penting ya ikhwah, sangat luar biasa maknanya ya, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini di dunia ziyadatan, sebagai bekal nambah untuk kebaikan. Subhanallah, ini doa luar biasa ya ikhwah. Artinya kita diberikan umur ini tidak malah bikin dosa ya, atau melakukan hal yang sia-sia, tapi jadikan umur yang sisa ini bekal untuk nambah amal soleh, bekal untuk bertemu dengan Allah. Ini luar biasa maknanya, indah banget ya, sangat penting sekali untuk kita baca tiap hari sebagaimana Anda membaca Al-Fatihah ya 17 kali dalam sehari. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Artinya Anda meminta keberkahan dalam umur Anda, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan inayah, bantuan agar Anda bisa melakukan amal saleh. Siapa sih yang menggerakkan kita untuk melakukan amal saleh kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menggerakkan kita semua datang ke sini kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menggerakkan hati kita tatkala mendengar azan kita langsung ke masjid kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Ini doanya. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini ziyadatan li fi kulli khair. Kebaikan, hal untuk menambah kebaikan. Artinya, makanya kata Nabi SAW disebutkan, orang yang paling baik adalah orang yang paling bagus, yang paling afdal adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, akan tetapi amalnya juga semakin baik. Dan orang yang paling merugi adalah man tala umruhu, ya, umurnya panjang tapi tidak melaksanakan kebaikan. Artinya dibikin untuk hal yang sia-sia, bahkan maksiat, maka itu akan menjadi semakin banyak tumpukan dosa di catatan amalnya nanti, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah al-maut, kematian ini ya Allah, jika engkau takdirkan, jadikan itu sebagai rahah. Mana rahah? Tempat istirahatku dari segala keburukan yang menimpaku kalau aku dihidupkan. Subhanallah, ini doa luar biasa. Jadikanlah kematian ini ya Allah, jika itu sudah ditakdirkan, maka kematian ini rahatan li min kulli syarr, yakni sebagai tameng agar aku dijauhkan dari segala keburukan. Bisa jadi kalau dia dipanjangkan umurnya lagi misalkan, ya dia akan kayak gini, hal-hal yang buruk, maka sama Allah udah diwafatkan aja. Sebagai apa?
untuk agar dijauhkan dari hal-hal maksiat, dari hal-hal keburukan. Ini doa yang sangat luar biasa, wajib ya bagi kita. Kalau kita memang ingin mendapatkan kebaikan, hafalkan ini doa. Ya, hafalkan ini doa, baca di setiap sujud kita, baca di setiap waktu-waktu mustajab kita, karena ini mengandung kebaikan fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Terakhir, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat hilal. Hilal itu pertanda masuknya awal bulan, kalau di bulan Qamariyah, ya di bulan Qamariyah. Ya, Nabi SAW selalu membukanya, ya yastaftihu syahrahu bid-du'a, selalu memulai awal bulannya dengan doa. Ya, inda ru'yatil hilal, wabil khusus ketika melihat hilal. Ya, ini hilal itu bulan sabit yang masih kecil banget, ya, yang masih muda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma, ya Allah, jadikanlah bulan ini sebagai gerbang untuk masuk di bulan ini, yakni di bulan syahr, yakni Syawal, Dzulqa'dah dan lain sebagainya. Bil yumni alaina, kepada kami, liyumni, apa yumni? Keamanan, wal iman, keimanan, was salamah, keselamatan, dan wal islam, keislaman. Lihat Nabi SAW mengandengnya dengan 4 perkara ketika melihat hilal, yakni keamanan, kemudian keimanan, kemudian keselamatan, kemudian apa? Keislaman. Apa maksudnya 4 perkara ini tatkala melihat hilal sebagai awal gerbang masuk awal bulan Qamariyah? Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tanbihan minhu sallallahu alaihi wasallam ila talazumi wal irtibat bainal amni wal imani was salamati wal islam. Ini menunjukkan ayuhal ikhwah bahwasannya dari doa Nabi itu ada konsekuensi logis, ada hubungan. Dina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqamah, konsekuen terhadap agamanya, tidak hanya omdo tapi ia praktekkan dengan anggota badannya. Ya, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan banyak turun kepadanya. Keamanan. Kalau malaikat selalu menggandrunginya, maka yang ada adalah tumanina, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan. Di mana? Fid dunya wal akhirah tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, kata Allah. Jangan takut, jangan panik, konsekuen dengan kriteria yang tadi telah kita bahas. Itu korelasi dari doa Nabi ketika melihat